Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayah Salihah. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran teologi menurut Al-Maturidi. Satu, tentang sifat Allah mengenai pendapat Maturidi. Tentang sifat-sifat Allah ini terdapat dua penjelasan yang berbeda. Harun Nasution menjelaskan Maturidi sependapat dengan Al-Asy'ari bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang lain dari zatnya. Kata Maturidi, Allah mengetahui bukan dengan zatnya, akan tetapi dengan pengetahuannya atau dengan sifat pengetahuannya, dan berkuasa bukan dengan zatnya. Jadi di sini Al-Maturidi menjelaskan bahwa Allah sendiri itu bukan dari zatnya tapi dengan pengetahuannya, yaitu Allah, karena Allah Maha mengetahui segala-galanya. Lalu yang kedua tentang antropomorfisme. Antropomorfisme atau at-tashbih yaitu paham yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anggota badan atau Allah mempunyai sifat-sifat jasmaniah yang sama dengan sifat-sifat jasmani manusia. Al-Maturidi menolak paham di atas. Kata Al-Maturidi bahwa Allah harus disucikan dari sifat-sifat jasmani, tempat, dan waktu. Maka apabila terdapat ayat-ayat yang menunjukkan sifat-sifat tersebut, seperti Allah memiliki muka, tangan, mata, kaki, dan lain sebagainya yang bersifat tentang jasmania, harus ditakwilkan. Maka ayat yang berbunyi wa nahnu aqrabu ilaihi man hablal warid, dan kami lebih dekat kepadanya, dan kami dari urat nadi, ditakwil oleh Al-Maturidi sebagai isyarat kepada kerajaan Allah dan kesempurnaan kekuasaannya. Jadi untuk hal yang seperti itu harus ditakwilkan bahwa Allah tidak disamakan dengan hal-hal yang diciptakan oleh. Dan dikatakan bahwa kaum Maturidiyah dengan kedua golongannya, yakni Maturidi, Samarkand, dan Bukhara, sependapat dengan kaum Al-Asy'ariyah bahwa sabda Tuhan atau Quran adalah kekal atau abadi. Quran, kata Maturidi, adalah sifat kekal dari Tuhan. Satu, tidak terbagi, tidak berbahasa Arab ataupun bahasa Syria, tetapi diucapkan manusia dalam ekspresi yang berlainan. Dan Basdawi sendiri sebagai tokoh Bukhara yang beliau adalah salah satu dari pemuka di Bukhara, hanya mengatakan bahwa apa yang tersusun dan disebut di dalam Al-Quran bukanlah sabda Tuhan, tetapi merupakan tanda dari sabda Tuhan. Begitupun Al-Quran disebut dengan kalamullah dalam arti kiasan. Jadi dalam arti kiasan ini Al-Quran disebut sebagai kalamullah ataupun sabda-sabda Allah yang telah difirmankan oleh dan melalui perantara Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga tentang Al-Quran, tentang Al-Quran makhluk atau bukan, maka Al-Maturidi menetapkan bahwa kalamullah adalah makna yang berdiri pada zatnya, dan dengan demikian merupakan satu sifat dari sifat-sifat yang berhubungan dengan zatnya. Dengan qadimnya zat yang maha tinggi atau tidak tersusun dari kata dan huruf. Al-Karim yang terdiri dari huruf dan kata yang menunjuk kepada makna yang qadim adalah baru, dan dengan demikian Maturidi sependapat dengan Mu'tazilah. Maturidi sendiri, kata Abu Zahra, menyatakan bahwa Al-Quran itu baru atau hadis. Kendati tidak menyebut makhluk atau tidak seperti makhluk, dikatakan bahwa kaum Maturidiyah dengan kedua golongannya, yakni Al-Maturidi Bukhara dan Samarkand, mereka berdua ini sependapat dengan kaum Al-Asy'ariyah bahwa sabda Tuhan atau Al-Quran adalah kekal. Jadi Al-Quran ini adalah dalam bentuk yang kekal atau abadi, tidak bisa diubah oleh siapapun, karena Quran, kata Maturidi, adalah sifat yang kekal dari Tuhan. Satu, dan tidak terbagi, tidak berbahasa Arab ataupun bahasa Syria, tetapi diucapkan manusia dalam ekspresi yang berlainan. Dikatakan juga dengan Basdawi sendiri sebagai tokoh Bukhara
hanya mengatakan bahwa apa yang tersusun dan apa yang telah terdapat di dalam Al-Quran dan disebut Al-Quran itu bukanlah sabda Tuhan, akan tetapi merupakan tanda dari sabda Tuhan itu sendiri. Jadi Al-Quran ini adalah seperti makna kiasan yang terdapat di dalamnya itu ada tanda dari sabda Tuhan itu sendiri. Kemudian yang nomor 4, yakni tentang melihat Tuhan. Al-Maturidi sependapat dengan Al-Asy'ari yang menyatakan bahwa Allah dapat dilihat kelak di hari berhentinya yang ditolak oleh Mu'tazilah. Penolakan Mu'tazilah atas dasar logika bahwa melihat itu menghendaki adanya tempat, baik bagi yang melihat maupun yang dilihat atau sebagai objeknya. Dengan ini maka Allah harus mengambil tempat, padahal Allah Maha Suci dari pengambilan tempat dan peredaran waktu. Sedangkan argumentasi Al-Maturidi dalam mempertahankan pendapatnya adalah bahwa melihat Allah di hari penghentian ataupun dapat melihat Allah dari penghentian termasuk ke dalam sebuah peristiwa atau ahwal dari pemberhentian atau penghentian itu sendiri. Sedangkan ahwal hari berhentinya di mana tentang apa dan bagaimana caranya itu yang mengetahui, bahwa hanya Allah saja dan kita hanya mengetahui ungkapan yang mengatakan atau menetapkan hal itu tanpa mengetahui bagaimana caranya ataupun bagaimana kita dapat melihat Allah secara pada saat peristiwa awal itu sendiri. Kemudian pemikiran yang kelima tentang perbuatan manusia. Kalau menurut paham Mu'tazilah yang mengambil dari paham Qadariyah bahwa manusialah yang menciptakan perbuatannya itu sendiri. Sedangkan paham Al-Asy'ariyah yang dekat dengan paham Jabariyah menyatakan bahwa perbuatan manusia adalah diciptakan oleh Allah dan al-kasbi atau perolehan dari manusia itu sendiri. Yang dengan adanya al-kasbi ini mengakibatkan adanya taklif, pahala serta siksa. Maka disinilah paham Al-Maturidi menyatakan bahwa segala sesuatu termasuk perbuatan manusia itu sendiri diciptakan Allah sesuai dengan firman-Nya. Lalu timbullah permasalahan-permasalahan tentang bagaimana cara memadukan konsep adanya usaha manusia dan konsep perbuatan manusia itu sebagai ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu menjawab permasalahan ini. Dengan menjawab permasalahan ini, Al-Maturidi seperti Al-Asy'ari menggunakan istilah al-kasbu. Akan tetapi teori al-kasbu Maturidi berbeda dengan teori al-kasbu Al-Asy'ari. Jadi di sini terdapat perbedaan al-kasbu. Kalau teori al-kasbu Al-Asy'ari menyatakan bahwa kebersamaan antara perbuatan manusia atau ciptaan Allah dan usaha manusia yang statusnya adalah pasif, sehingga al-kasbu itu sendiri adalah ciptaan Allah. Maka teori al-kasbu Al-Maturidi menyatakan bahwa al-kasbu adalah suatu daya yang dititipkan Allah kepada manusia, dan manusia inilah yang bebas memilih antara berbuat ataupun tidak berbuat. Jadi tidak ada istilahnya cara yang harus diwajibkan antara berbuat ataupun tidak berbuat. Dengan kebebasan memilih inilah maka ada pahala dan siksa. Jadi dari dia melakukan perbuatan ataupun tidak melakukan perbuatan ini terdapat pahala dan siksa di antara keduanya. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara keduanya, yaitu perbuatan manusia sebagai ciptaan Allah dan ikhtiar manusia. Dan dalam hal perbuatan manusia ini dapat dikatakan bahwa Al-Maturidi berada di antara pendapat Mu'tazilah dan juga Al-Asy'ari. Yang lebih jelasnya, kalau Mu'tazilah ini berpendapat bahwa perbuatan manusia itu diciptakan oleh dirinya sendiri ataupun atas kemauan dia sendiri. Lalu Al-Asy'ari berpendapat bahwasanya manusia tidak memiliki istilahnya kemampuan sedikit pun untuk menciptakan perbuatannya. Jadi manusia ini tidak mempunyai kemampuan apapun untuk menciptakan perbuatannya kecuali hanya mereka yang memiliki sifat al-kasbu ini yang bersifat pasif. Maka Al-Maturidi berpendapat bahwa al-kasbu ini bersifat aktif dan manusialah yang menentukan. Manusia yang bisa berpikir dan manusia yang
bisa menentukan apakah dia mau melakukan suatu perbuatan ini ataupun tidak. Jadi dari manusia itu sendiri yang menentukan bahwa mana yang baik, mana perbuatan yang harus saya lakukan, dan mana perbuatan yang tidak seharusnya saya lakukan. Karena dari dua perbuatan ini terdapat terdapat nilai positif dan negatifnya masing-masing. Jadi manusialah yang menentukan itu sendiri. Yang keenam yakni tentang pelaku dosa besar, dan menurut Khawarij pelaku dosa besar dihukum kafir dan telah hilang imannya. Aliran Murji'ah sebaliknya, dosa tidak membahayakan iman sebagaimana taat tidak akan bermanfaat bersama kekufuran. Sementara aliran Qadariyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa dosa besar dapat mengeluarkan pelakunya dari iman, tapi tidak menjadi kafir. Jadi dosa pelaku besar berposisi antara mukmin dan kafir. Apabila ia bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka sebelum ia meninggal dunia dihukumi mukmin. Tetapi jika ia meninggal sebelum bertaubat, dia dihukumi kafir dan kekal di neraka. Sedangkan Al-Maturidi berpendapat bahwa iman tidak akan hilang karena sebab melakukan dosa besar, karena iman tempatnya di dalam hati. Terdapat perbedaan ungkapan antara paham Maturidi yang menyatakan bahwa manusia tidak dapat melanggar kehendak Tuhan dengan paham Mu'tazilah yang menyatakan bahwa manusia dapat melanggar kehendak Tuhan. Dalam paham Maturidi, yang dapat ditiru bukan kehendak Tuhan, tapi perintah atau larangannya. Dalam paham Maturidi, manusia pun bebas untuk mentaati atau mendurhakai apa yang diridhoinya dan apa yang tidak diridhoinya, tidak lain dari apa yang diperintahkannya, yakni perbuatannya yang baik. Jelas bahwa Maturidi dan Mu'tazilah sepaham bahwa manusia mampu mentaati perintah Tuhan dan juga mampu mendurhakai perintahnya. Di sini terbentang luaslah kebebasan kehendak manusia dalam memilih. Dengan paham Mu'tazilah yang juga menyatakan bahwa manusia tidak bisa melanggar sunnatullah yang tidak lain dari manifestasi kehendaknya. Tuhan dalam paham Mu'tazilah menghendaki manusia bisa mentaati perintahnya dan bisa meneruskannya, dan dapat dikatakan bahwa apa yang diperintahkan Tuhan menurut paham Mu'tazilah adalah kehendaknya yang khusus dalam kehendaknya yang umum dan berupa sunnatullah. Manusia dalam paham Mu'tazilah dapat melanggar kehendak khusus dari Tuhan, yakni perintahnya, tapi tidak dapat melanggar kehendaknya yang umum. Sebagaimana manusia dalam paham Maturidi tidak dapat melanggar perintah Tuhan, tapi dapat melanggar perintah-perintahnya ataupun hal-hal yang telah diperintahkan oleh Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang beberapa pemikiran teologi dari Al-Maturidi. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.